Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Titin Supiani sebagai delegasi, sebagai wakil dari UNJ dan tim yang sudah hadir di sekolah kami, juga yang terhormat kepada guru pendamping, guru pembina studi tata rias, Ibu Kania. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak UNJ untuk memberikan semacam tambahan ilmu untuk anak semua yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sudah sarapan. Ya nak ya? Sudah sarapan? Sudah sarapan semua anak-anak? Oh, Udah, Pak. Udah, Pak. Iya. Ya, yang jawab sedikit tapi insya Allah mewakili semua ya. Senang nggak hari ini ada sesuatu yang lain, anak-anak? Senang, Pak. Senang ya. Kamu sudah tahu, Anda sudah tahu belum? Kira-kira mau diajarin apa? Sudah tahu? Ya. Kalau belum tahu ya mudah-mudahan nanti tahu ya. Akan tahu dan penasaran. Nah, ini Bu Titin, saya punya pengalaman waktu saya dulu di UNJ ya. Saya kebetulan dulu sering di Gedung G, sering juga komunikasi dengan teman-teman tata rias gitu ya. Nah, di situ ada satu semacam event gitu ya. Event itu namanya tata rias apa Bu ya? Rias apa Bu ya? Rias Fantasi, rias fantasi. Yeah, that's right. Ya, rias fantasi wayan. Wayan tuh yang paling iya, Pawayan. Ya. Itu teman satu angkatan di kampus. Oh iya. Yang sekarang di Indosiar ya Bu ya? Iya, di Indosiar. Ya. Itu teman satu kampus dan waktu itu saya lihat fantasi itu rias apa ini Roro apa Bu ularnya apa Bu? Nyi Roro Kidul. Sanes ular. Oh, Putri Ular gitulah pokoknya ya. Iya, Pak Guru. Nah, imajinasi saya langsung wah melayang-layang, artinya apa? Sosok yang dibuat betul-betul seperti figur yang di dalam imajinasi saya. Ini Blorong. Ini Blorong, oh iya ini Blorong ya. Ini Blorong. Ya, artinya teman-teman anak-anak sekalian, kalian yang di Tata Rias ini kesempatan luar biasa. Ya. Anda akan mendapatkan layanan dari para profesional di bidang ya. Hari ini mungkin tidak fantasi ya Bu ya. Apa namanya Bu? Karakter. Kita bikin karakter luka. Iya, luka ya Bu ya? Iya. Iya. Dan karakter luka itu kan dibutuhkan di berbagai media, di berbagai kesempatan ya. Manfaatkan kesempatan hari ini belajar sebanyak-banyaknya, apalagi tadi difasilitasi ya Bu, bahan dan alat dari UNJ, kurang apa lagi coba. Iya. Jadi kami pihak sekolah sangat berterima kasih atas kesempatan ini, atas kepercayaan dari UNJ. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami terus mengalir menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Ya. Dan salam untuk Pak Pimpinan SMA Pastegeri Cibinong dari Pak Basyar dan Pak Agus. Mohon maaf hari ini ada pertemuan dengan KCD. Iya. Jadi mau tidak mau ya ada pemain cadangan. Nah, saya yang menjadi pemain cadangannya siap gitu ya. Bukannya terima kasih banyak juga karena bukannya juga bisa menjadi jembatan kami untuk terus dengan UNJ ya. Iya. Sebenarnya kami kemarin itu gini Bu, kami hari ini kebetulan juga ada pelatihan kuantum. Nah, salah satu pelatihan itu sebenarnya manfaatnya untuk teman-teman yang PKM, tapi saya kemarin tanya, bukannya teman-teman sudah selesai Pak? Ya. Oh jadi iya. kita pengennya ada sesuatu yang kita berikan kepada adik-adik, ya, dan adik-adik memberikan materi untuk anak-anak kami. Tapi nggak apalah, nanti next ya, next section atau mungkin kesempatan lain dan bisa.
Sekali lagi Ibu, dari pihak sekolah, atas nama sekolah kami berterima kasih kepada Ibu Titin dan temannya, juga khususnya untuk UNJ. Dan mudah-mudahan ini anak-anak tambah terampil dan semangat, dan mudah-mudahan nanti bisa kuliah di UNJ juga. Amin, amin. Amin. UNJ di Tata Rias juga, ya kan bisa meneruskan bukannya juga ya, bukannya Iya. ya. Iya. Dan mohon maaf kalau hari ini mungkin layanan kami tidak maksimal ya. Sebenarnya pengennya sih kita sudah tatap muka, tapi insya Allah doakan saja di pertengahan September ini SMA kami sudah bisa tatap muka. Ya. Amin, amin. Itu saja, terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon izin saya setelah ini ada kegiatan webinar dengan teman-teman, jadi saya mohon izin juga ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak udah menyempatkan waktu. Iya. Ibu mohon maaf, saya mau nanya, kalau bisa nggak Bu kalau membuat luka tapi lukanya di hati itu? Luka di hati yang tak terlihat ya, dirasakan sendiri. Jadi curhat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Bu ya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Manas. Nadia, thank you. Iya. Selanjutnya Bunda ya. Bunda selanjutnya. Udah langsung aja. Saya udah sekarang Bunda. Maksudnya yang Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari UNJ ya. Nah, tolong kameranya dinyalakan sayang. Ini ya dinyalakan ya. Ini untuk betul-betul belajar. Walaupun yang kelas 10 belum dapat materi make up ya. Nah, ini kita materi kalian melompat ya. Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya, jarang kita kedatangan tamu seperti ini ya. Ini tamu yang membawa berkah dan manfaat. Makanya Bunda mengundang ada 10 orang ya, teman kalian dari kelas 10. Kemudian 10 dari kelas 11. Nah, tujuannya nanti yang ada di ruangan ini beserta Bunda ya, dosen-dosen dari UNJ. Nah, ini nanti yang akan menularkan ya, atau yang akan membimbing kalian ketika nanti praktik untuk make up luka ya, karena kita belajar make up-nya harusnya kalian dari make up dasar dulu nih kelas 10 ya. Tetapi tidak masalah ya, kalian yang penting betul-betul mengikuti tahapan-tahapan atau step-step nanti yang akan diberikan ketika membuat make up luka. Nah, tolong sayang dinyalakan kameranya, kemudian jangan lupa absensinya. Untuk kelas 10 tadarus siang nanti akan Bunda share di siang hari, itu juga harus tetap diikuti ya, di absen ya. Hari ini semua kegiatan full, mengikuti kegiatan jamiah, tolong di yang kelas 10 tolong kirim namanya siapa, kelas berapa, kemudian pembina BBQ-nya siapa ya, tolong kirim ke Bunda di grup jadi Bunda tidak sulit untuk mencari. Hari ini gunakan dan manfaatkan ya waktu kalian, pelajari dengan baik, jangan ditinggal-tinggal Zoom-nya ya. Nanti ada bahan juga yang bisa kita gunakan sebagai bekal praktik ya, nanti kemungkinan kalau memang harus disimpan di Bunda, disimpan di Bunda. Jadi ketika kita akan praktik bisa menggunakan peralatan tersebut. Nah, di sini juga saya berterima kasih ke UNJ ya, mudah-mudahan ini Bu Titin dan rekan-rekan bisa terus melakukan kontribusi positif, kalau saya menyebutnya kontribusi positif ya. Kenapa? Karena sangat bermanfaat untuk kami. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini terus terjalin sehingga kami yang walaupun sekolah di kampung ya, mudah-mudahan kami tidak kampungan, jadi selalu mengikuti perkembangan dunia kecantikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih anak-anakku sekalian, juga ikuti dengan baik ya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bunda. Mungkin ini nanti kita juga nggak berlama-lama ya. Jadi teman-teman yang secara daring, kami akan mempresentasikan materi. Ya, nanti videonya juga akan diberikan juga. Jadi ada video yang bisa dilihat secara berulang-ulang sehingga bisa lebih memahami seperti apa cara atau prosedur yang kita lakukan untuk membuat hasil make up luka begitu ya. Oke ya, mungkin kita masuk ke materi aja ya. Ini bisa dinyalain ya. Nanti yang dari sini langsung pakai. Sebentar ya, prepare di sini dulu. Oh iya, kelihatan ya. Kalau saya nge-zoom, saya share ini bisa nggak? Nah, kelihatan kan ya? Oke. Terlihat semuanya? Terlihat ya? Untuk peserta yang di daring bisa melihat tayangannya? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Ya, jadi kesempatan hari ini kami ingin memaparkan tentang bagaimana menerapkan efek ya, efek-efek. Jadi kalau kita bicara karakter itu kan kita bisa karakter 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian kita bisa membuat orang yang tua, orang yang muda menjadi kelihatan lebih tua, itu kan karakter pada umumnya. Tapi di sini kita sudah lebih dalam lagi mempelajarinya. Mohon maaf tadi ternyata kalau yang kelas 10 memang belum diberikan make up dasar begitu ya. Karena memang baru aja kan nih masuk, baru jadi anak SMA ya, baru berubah seragamnya jadi abu-abu kan kalau yang anak-anak kelas 10 ya. Tapi dengan memilih student day bidang tata rias, tentunya itu kita akan belajar banyak nanti di bidang tata rias ini. Nah ini karena memang kebetulan kami ingin memberikan materi ini juga bukan berarti tidak tepat untuk anak-anak kelas 10, tapi ini adalah ilmu yang juga bisa dipelajari begitu ya. Nah jadi di sini saya tidak akan banyak membahas tentang karakter-karakter yang lainnya, tapi kita lebih fokus kepada karakter luka. Ya. Apa sih efek luka ya tadi? Efek luka itu riasan wajah, bisa lukanya itu bisa di wajah atau di tempat lain berupa goresan, berupa apa cacat-cacat begitu ya, yang seolah-olah kita mau membuat wajah atau tubuh seseorang itu luka begitu. Nah, untuk apa namanya, dengan menggunakan bantuan-bantuan kosmetik. Nah, kosmetik itu pasti juga udah paham ya. Tapi kosmetik-kosmetik spesial untuk efek-efek luka ini ada ya. Yang hari ini kami berikan itu adalah untuk kosmetik-kosmetik untuk spesial efek. Kalau seperti eyeshadow, bedak dan lain sebagainya kan pasti sudah paham ya.
Walaupun kita harus lebih dalam lagi mempelajari tentang bentuknya, tentang warnanya gitu ya. Apa jenisnya itu banyak sekali untuk kosmetik sendiri. Tapi untuk efek luka ada kosmetika secara khusus. Contohnya apa? Di sini ada luka memar. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau membuat sebuah penampilan kan di SMA ini kan kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang ya, bahkan biasanya melaksanakan expo gitu, menampilkan hasil-hasil karyanya, kompetensinya di bidang student day, salah satunya tata rias. Misalnya kita mau buat drama ya, drama. Kemudian dramanya misalnya ada orang yang terpukul gitu ya. Nah, bagaimana supaya kesannya bukan lukanya itu bukan dipukul benaran terus jadi biru gitu di mukanya, kan nggak mungkin. Kita harus membuat sebuah efek supaya kelihatan ada bekas pukulan begitu ya. Nah, di sini contohnya tadi ada luka memar, kemudian ada hidungnya patah misalnya, atau matanya apa namanya, luka begitu. Itu bisa dilakukan dengan make up atau kamuflase dengan kosmetik ya. Kemudian keberhasilan efek luka ini juga tergantung pada kreativitas. Nah, disinilah kalian sebagai anak-anak muda gitu ya harus bisa berkreasi gitu untuk menghasilkan sebuah karya gitu ya. Kayak kita bisa bayangkan kalau ada drama, terus kemudian contohnya misalnya ada seorang yang terkena apa namanya, pisau atau berantem gitu, ada kena sayatan gitu kan. Kalau itu tidak dimunculkan maka tidak dramatis ya di dalam penampilannya itu. Jadi harus didukung dengan seolah-olah benar terkena senjata tajam atau apapun. Nah, ini kita diperlukan kreativitas di sini. Riasan efek luka harus terlihat alami. Kenapa sih kita mesti belajar ini? Ya iyalah, bukan cuman karena ditempelin terus itu malah kelihatan hanya bohongan gitu. Walaupun semua orang tahu, oh ini kan cuman kamuflase aja. Ini bukan sebenarnya begitu. Tapi bagaimana caranya supaya itu terlihat seperti benar begitu, seperti luka sesungguhnya begitu ya. Nah, ini yang kenapa kita merasa perlu memberikan ini gitu. Mungkin semua orang bisa. Contohnya ya, kita pernah lihat misalnya ada apa di jalanan itu ada apa ya namanya ya, yang suka pura-pura sakit gitu hanya untuk meminta-minta gitu, seolah-olah kakinya borok gitu ya. Itu kok dia bisa bikin seperti itu begitu ya, seperti nyata. Padahal dia dengan membuat itu membohongi orang gitu supaya orang kasihan gitu. Banyak kan kita bisa melihat begitu. Padahal itu menggunakan, bisa jadi cuma menggunakan ubi misalnya, dilembekkan, dikasih warna, terus seolah-olah jadi seperti borok misalnya ya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Kebutuhan yang kita lakukan ini adalah untuk kebutuhan di atas panggung misalnya ya. Nah, kemudian untuk efek ini itu bisa kita lakukan 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu adalah sebuah hasil karya, hasil riasan yang apa namanya, dia itu hanya menggunakan tinta, menggunakan eyeshadow, tidak menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya, atau tidak menonjol. Ya, apabila diraba dia rata ya, tidak menonjol. Itu 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Pada saat kita lihat dari samping kelihatan ada tonjolan, seperti hidungnya dibikin mancung. Sekarang mungkin kalian sering banget ya melihat orang dengan menggunakan plasto sebenarnya hidungnya pesek. Kalau di tata rias itu kan kita bisa kamuflase supaya terlihat mancung. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. 2 dimensinya seperti apa? Ya udah cuma dikasih shading sama tinting. Tengahnya dikasih tinting, kalau dilihat dari depan kelihatan mancung. Tapi begitu dari samping, kok pesek lagi gitu. Karena itu cuma 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi, bisa pakai plasto atau lilin. Ditempelin di batang hidungnya yang kurang tinggi. Sehingga pada saat dilihat dari samping, oh iya beneran mancung. Tiba dia angkat plastonya, oh iya ternyata pesek. Nah kan gitu. Jadi itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau dibuat luka, itu tadi dia dipukul misalnya pada bagian tulang pipi. Nah, supaya kalau orang dipukul kan biasanya kesannya menjadi lebih bengkak ya. Nah, bagaimana caranya supaya lebih kelihatan bengkak tapi tidak ditempelin plasto atau ditempelin bahan khusus supaya kelihatan benar-benar menonjol. Nah, itu kita bisa melakukan dengan menggunakan eyeshadow.
Nah, itulah yang disebut dengan 2 dimensi. Tapi kalau mau bikin bisul nih, tapi bisulnya udah kayak pecah, udah keluar nanah misalnya. Oh, itu kita harus bikin menonjol. Pakaiin plasto atau lilin, tempelin, tengahnya dibolongin sedikit, dikeluarin, dikasih seolah-olah ada nanah, ada darah. Itu namanya 3 dimensi. Ya, makanya di sini biasanya kalau make up 2 dimensi hanya menggunakan teknik painting. Kemudian bahannya tuh mudah didapat ya, eyeshadow tuh banyak gitu ya. Kemudian mudah dalam pemakaian. Kemungkinan kesalahan lebih kecil karena dia nggak harus ditempel, nggak copot gitu ya. Kemudian biayanya lebih murah karena tidak menggunakan bahan-bahan khusus. Waktu penggunaannya atau waktu penerapannya lebih cepat karena cuma pakai koas, dioles-oles gitu ya, dibaurkan seperti kita merias pada umumnya. Tidak memerlukan peralatan khusus, lebih mudah dibersihkan, setelahnya tinggal diambil kapas, diangkat udah langsung hilang. Tadi bengep, sekarang kok enggak gitu ya. Nah, itu bisa hanya dibersihkan dengan kapas. Dan biasanya hanya bisa dilihat dari depan. Ya, kayak tadi hidung pesek kan dilihatnya dari depan. Kemudian orang bengep dari depan kelihatan nonjol, tapi begitu dari samping enggak kelihatan menonjol. Gradasi tidak tampak, ya. Kemudian hasilnya kurang tampak, artinya kurang apa ya, kurang alami gitu ya, kurang yang sesungguhnya gitu karena hanya datar saja. Kalau 3 dimensi biasanya langsung dilekatkan di wajah. Bahannya agak sulit didapat ya, karena penjualnya khusus walaupun sekarang udah banyak ya di online. Tapi sangat terbatas. Lebih sulit dalam pemakaiannya karena ada tahapannya, harus dilunakkan dulu gitu, terus kemudian ditempelkan. Belum lagi nanti tidak melekat di kulit. Nah, ini juga memang agak sulit ya. Artinya apa? Perlu keterampilan khusus. Makanya sekarang kita lakukan pelatihan ini. Biayanya lebih mahal, waktu penggunaan lebih lama, memerlukan peralatan khusus, ada palet ya. Kemudian lebih sulit dibersihkan. Karena biasanya bahan-bahannya terbuat dari minyak ya, sehingga agak sulit dibersihkan. Bisa dilihat dari segala arah. Gradasinya tampak, kemudian lekukan, bila diraba juga dia terasa menonjol begitu. Nah, ini bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk yang 3 dimensi karena memang yang akan kita terapkan sekarang adalah yang 3 dimensi bukan 2 dimensi. Ada lateks ya. Lateks di sini kita tidak menggunakan lateks karena memang lateks itu berbau ya. Seperti karet, seperti lem bulu mata. Mungkin kalau kalian tahu lem bulu mata itu kalau kita cium tuh agak bau karena dia terbuat dari lateks. Ya. Nah, kalau lateks tuh lebih apa istilahnya bisa dibeli dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau lem bulu mata kan udah dalam tempelan kecil-kecil. Tapi ini bisa saja kalau kita mau membuat efek luka-luka yang hanya sebagian kecil di wajah, kita bisa menggunakan lem bulu mata saja. Kemudian ada gelatin. Gelatin itu ya semacam apa ya, bisa digunakan kayak apa namanya, kalau tahu lilin-lilin mainan anak-anak itu yang warna-warni ya. Kemudian ada kristal gel, ini juga khusus, biasanya dalam bentuk bubuk, kemudian disiram air panas, dia akan membuat menjadi seperti sagu gitu ya, lengket. Kemudian ada kapas dan masker gel, ada wax. Nah, wax ini yang biasa digunakan untuk kalau kalian lihat di tutorial itu membuat hidung lebih mancung. Ya, ini pakainya wax atau plasto. Nanti ada di sini bahannya ya. Kemudian ini kalau untuk 2 dimensi biasanya hanya gampang ya, artinya hanya menggunakan kuas dan eyeshadow. Tapi pemilihan warna eyeshadow-nya ini yang paling penting. Supaya dia kelihatan. Biasanya kalau luka ditonjok itu warna yang dimunculkan apa? Ada yang tahu nggak? Yang di sini tahu nggak? Kalau habis ditonjok kelihatan menonjol, mukanya bengep. Biasanya unsur-unsur warnanya apa aja? Ungu. Ungu. Oke. Ya. Ungu ya. Jadi berarti unsur warna yang dipakai untuk menjadi ungu kan ada kebiruan, warna eyeshadow biru, kemudian warna merah gitu ya. Sedikit warna hitam kalau memang itu biasanya warna hitam tuh muncul kalau sudah beberapa waktu ya. Tapi kalau baru itu biasanya unsurnya warnanya keungu-unguan begitu ya.
merah, kemudian merah campuran merah dengan biru. Biasanya gitu. Nah, kemudian ini yang 3 dimensi. Nah, kita bisa lihat contoh gambar di sini ya. Dia kok bisa penyok ya. Kamu bayangin ini kulit ya dibikin seperti ini tuh bukan benar-benar dilukain ya, tapi di daerah pipi ini itu diberikan plasto. Tapi benar-benar menggunakannya tuh sangat tipis, plastonya tipis, kemudian benar-benar disatukan dengan kulit ya. Baru kita menggunakan spatula, di sini juga ada spatula supaya dia memberi kesan bahwa ini robek gitu ya. Ini yang 3 dimensi karena kita bisa kelihatan lekukannya ya. Kemudian ini yang 2 dimensi. Ibu, Ya, maaf. ya Viola. Ini screen share-nya tetap di tempat awal, Bu. Oh, belum bergerak ya? Belum. Oh, kenapa ini? Nanti saya tutup dulu. Screen share-nya. Oh, itu masih begitu. Ya, ini saya ulang lagi. Balik ke sini misalkan. Nah, ini contoh berarti tadi belum semua materi-materinya belum masuk juga. Apanya? Sinyalnya berarti ya. Enggak apa-apa deh, nanti dikasih. Nanti materinya saya berikan ya kepada siswa-siswa semua ya. Nah, ini apa namanya make up dengan karakter efek luka 2 dimensi. Ya, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ada bibir yang seolah-olah robek gitu sampai ke pipi. Tapi kan nggak mungkin pipinya ini yang benar dirobekin. Tapi di lapisan pipi ini diberikan plasto. Plasto tapi tipis-tipis, tergantung kedalaman luka yang ingin kita buat. Jadi dipakai tipis, ditempelkan, membaur, kemudian dilukai, disayat dengan menggunakan spatula. Ya, yang ini berikutnya. Ini adalah yang tadi yang 2 dimensi, hanya menggunakan eyeshadow. Ini seolah-olah dia habis dipukul atau mungkin jatuh, misalnya habis main sepeda gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu. Kita lihat di sini unsur-unsur warnanya ungu ya, kemerah-merahan, ungu, berarti di sini ada sedikit biru supaya memberi kesan memar. Ini yang 2 dimensi, karena tidak ada penonjolan, tapi seolah-olah menonjol ya kalau kita lihat ya. Kemudian, nah ini luka bakar dengan menggunakan lateks. Tapi sebenarnya lateks ini bisa kita ganti dengan bahan-bahan yang lain. Tadi kan ada lem kertas, bahkan kita bisa menggunakan lem kanji. Ya, nanti kalau yang nggak tahu lem kanji tanya sama ibunya. Lem kanji apa sih, Bu? Gitu. Lem kanji itu sagu yang kita cairkan, kemudian bisa dimasak atau kita siram aja pakai air panas. Dia akan membentuk kental. Nah, ternyata dengan bahan yang sangat sederhana itu kita bisa membuat hasil karya efek luka bakar begitu ya. Ini bisa kita menggunakan lem kanji. Nanti di sini akan kita demokan ya untuk bisa lebih dipahami. Nah, ini kita bisa lihat ini juga 3 dimensi. Ini seolah-olah tangannya habis ditusuk gitu terus robek sampai berdarah sampai lukanya lebih dalam. Nah, sehingga pada saat membuat ini plasto yang kita gunakan itu lebih tebal. Kalau tadi di pipi kan bisa lebih tipis, ini lebih tebal. Ya, lebih tebal tapi tetap natural ya kelihatannya. Ya, ini kan seolah-olah kita ngeri gitu ngeliat, padahal ini cuman kosmetik. Nah, ini ada kristal gel. Di sini memang kita nggak punya, dan ini agak sulit mencarinya ya. Jadi saya pikir ini bisa kita ganti dengan yang lain juga. Nah, kristal gel ini tuh dia bentuk bubuk seperti gula. Seperti gula tapi nggak manis,
caranya itu kita masak air panas, kita campurkan, kemudian kita aduk cepat gitu, kemudian taruh di wajah. Dia tuh kalau udah ke kulit tuh persis kayak menyatu dengan kulit dan dia kenyal-kenyal gitu. Jadi kalau kita mau bikin muka yang berubah misalnya meleleh gitu pada bagian muka itu sangat bagus menggunakan kristal gel ini. Karena setelah dia menyatu dengan kulit itu seperti daging lebih yang nempel di kulit kita. Ya. Nah, ini juga dia menggunakan lem, bisa begini nih seperti luka yang orang jatuh gitu kan kulitnya terkelupas. Jadi seolah kulit dalamnya itu terlihat. Padahal ini enggak, ini adalah menggunakan lem. Ya. Kemudian kita tuh di situnya bergerak. Oh, yang di sini. Nah, ini luka dengan menggunakan kapas, masker gel, dan juga bisa kita menggunakan tisu. Ya, ini nanti mungkin kalau cuma tulisan kan nggak ngerti ya Pak, harus didemokan atau melalui video. Nah, ini salah satu langkahnya, kita menggunakan lem, kemudian ada kapas. Sebenarnya tergantung kedalaman lukanya ya. Kalau kita misalnya mau menampilkan luka bakar yang sudah sangat parah berhari-hari sampai melepuh-lepuh gitu ya, itu kita bisa menggunakan tisu juga. Ya, sehingga nanti kita buat akan lebih mudah kita membuat robekan-robekan lukanya, seolah-olah robek itu lukanya dengan menambahkan tisu. Ya. Nah, ini efek lukanya yang sudah lebih dalam ya. Jadi unsur-unsur warnanya kita menggunakan merah tentunya, hitam ya. Kemudian nanti ada nanah yang kita ambil dari milk cleansing kan agak kental gitu ya. Seolah-olah misalnya sampai bernanah gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan bahan tersebut. Terus kalau efek darah sebenarnya boleh aja kalau mau bikin di rumah, mau pakai betadine boleh. Atau kita mau bikin pakai sirup atau menggunakan warna-warna tertentu gitu boleh saja. Bisa dibuat sendiri walaupun ada juga dijual secara khusus ya. Nah, itu materi yang akan kita berikan pada hari ini. Jadi tidak banyak memang, yang penting adalah bagaimana ini diterapkan nanti dengan baik. Ada video yang ingin saya tayangkan juga. Nah, ya, tadi. Belum, memang belum saya share. Harus dibuka dulu terus baru saya share. Ini ya? Bukan dong. Mana tadi itu? Mana tadi? Enggak kelihatan. Enggak, bukan. Mana? Sini, coba. Oh, ambil aja di sini tadi. Ide, kan ditutup. Bukan di sini dong. Tadi saya taruh di mana ya? Oh iya. Kelihatan nggak? Muncul nggak? Oh iya. Terlihat videonya? Lihat, Bu. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Rifa dari program studi pendidikan Tata Rias. Dan ini adalah model saya Santalia. Di sini saya sebagai MUA akan mendemonstrasikan tentang makeup karakter efek luka sayat. Jadi nanti luka sayatnya itu akan diaplikasikan di area hidung di sini ya. Sebelum makeupnya dimulai, pertama-tama itu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan model, dan mempersiapkan peralatan yang akan dipakai nantinya. Jangan lupa untuk membersihkan kulit atau wajah model yang akan diaplikasikan makeup. Setelah wajah model dibersihkan, baru bisa memulai proses makeupnya. Pakaikan headband atau bandana untuk merapikan rambut model.
Lalu pakaikan cap agar baju model tidak terkena bahan kosmetik.
Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan yang lewat daring apabila ingin ada yang ditanyakan. Saya akan share lagi satu video untuk luka bakar ya.
Itu derajat 3 itu jadi agar kita yang foundationnya berjuang tidak sangat dalam tergeser. gitu. Kita bakarnya sangat dalam. Kunci make up menggunakan setting spray. Kalau luka yang lebih ringan berarti sisinya cukup Selanjutnya, saja. aplikasikan eyeshadow berwarna gelap seperti warna coklat pada bagian dalam, lebih tepatnya pada bagian robekan-robekan kecil yang telah dibersihkan. Setelah itu, beri sedikit warna ungu pada bagian atasnya. Kemudian blend seluruh warna agar terlihat menyatu dan lebih natural. Selanjutnya, gunakan eyeshadow warna terang seperti merah pada bagian luar. Kemudian blend agar hasilnya lebih halus. Setelah itu, beri sedikit warna kuning di beberapa titik. Aplikasikan body paint berwarna kuning agar warnanya lebih menonjol. Blend lagi menggunakan jari untuk memperhalus warnanya. Beri sedikit backflat di beberapa titik robekan tadi. Kuas yang kecil agar hasilnya bisa lebih detail. Setelah itu, aplikasikan clear lip gloss. Lip gloss memberikan kesan mengkilap, seperti luka yang melepuh karena terbakar. Aplikasikan lip gloss secukupnya saja pada area tertentu. Setelah itu, beri detail untuk sentuhan terakhir. Dan ini hasil pembuatan efek luka bakar derajat 3 dengan menggunakan tisu dan led kayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video tutorial efek luka bakar dengan saya undur diri dan sampai jumpa lagi. Ya, demikian dua video yang telah kami tayangkan. Apabila ada yang kurang, ini silakan bertanya, baik yang di sini maupun yang daring. Silakan mungkin yang daring nih, boleh bertanya. Halo teman-teman, bisa dipahami apa yang sudah ditayangkan? Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti apabila kan kondisi sekarang nggak mungkin yang di daring mempraktekkan ya, karena memang kami membatasi, bukannya pelit, tapi karena memang kondisinya ya harus kita batasi di sini. Nanti untuk bahannya mau nyoba nanti semuanya disediakan ada di sini. Ya silakan nanti mungkin Bunda Kania akan mengatur siapa-siapa yang berikutnya bisa mencoba praktek di sini dengan video yang kami akan berikan juga sebagai acuan begitu ya. Gimana? Cukup? Cukup, Bu. Iya. Bunda, untuk berikutnya yang mereka gimana? Kita kan mau fokus ke yang sini praktek. Kita sekarang mau fokus ini praktek. Yang di sini berarti udah cukup ya? Nah, iya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta. Jangan lupa absen karena tetap
pembelajaran kita seyogyanya kan berjalan seperti biasa ya, cuman apa artinya seperti biasa lewat daring. Jadi absennya jangan lupa diisi ya. Nanti kalau yang nggak ngisi absen dianggap tidak hadir gitu ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk yang daring. Kami akan melanjutkan untuk yang luring untuk praktek berikutnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu ya. Terima Dah. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.